Salam dan bahagia. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Kepulauan Talaut akan melakukan praktik demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik bersama Saya Heidi Leli Amanga dari SD Kristen Ebenezer Melongwane. saya Wisya Kapaide dari SMP Negeri 1 Melongwane. Dan saya Indriani Pangerapan dari SMA Negeri 2 Melongwane. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, salam sehat dan bahagia. Ibu-ibu cantik, Ibu Wisye dan Ci Indri. Pada pagi ini kita akan mengadakan coaching. Sebelum mengadakan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada sesi ini. Saya akan bertindak sebagai supervisor, Ibu Wisye akan bertindak sebagai coach, dan Ibu Indri akan bertindak sebagai coachee. Sebelum proses coaching akan dilaksanakan, di awal ini ada beberapa yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Wisye sebagai coach berkenaan dengan kompetensi. Selamat pagi Bu Wisye. Apa kabar hari ini? Kabar baik. Baiklah Bu Wisye, pada pertemuan ini ada beberapa rubrik yang ingin saya amati. Pertama adalah yang akan saya amati pada saat coaching adalah menggunakan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kedua adalah kompetensi yang dimiliki coach. Kalau boleh tahu Ibu Wisye, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Oke, kompetensi yang akan saya kembangkan dalam coaching kali ini adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Berarti ada 3 kompetensi coaching yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini ya Bu Wisye. Nah, dari ketiga kompetensi ini, mana yang secara spesifik ingin diobservasi oleh Ibu Wisye? Jadi dari 3 kemampuan coaching yang ingin saya kembangkan tadi, saya ingin lebih spesifik untuk mengembangkan kemajuan pertanyaan yang berbobot. Kemudian kira-kira Bu Wis, apakah indikator dari menanyakan pertanyaan yang berbobot? Indikator ketercapaian tujuan apa Bu yang ingin Ibu inginkan? Oke, harapan saya adalah dari pertanyaan yang berbobot, saya sebagai coach dapat mengarahkan coachee untuk mendapatkan solusi dari masalah yang sedang dihadapi saat ini dan dapat memunculkan ide-ide baru. Oke, Bu Wisye, sudah saya catat, berarti Ibu Wisye dan Ibu Indri sebagai coachee mendapat solusi dari masalah yang sedang dihadapi dan mendapatkan ide-ide baru. Begitu ya Bu? Iya Bu. Oke, waktunya saya persilakan untuk Ibu Wisye dan Ibu Indri. Silakan ibu-ibu cantik. Oke, selamat pagi Bu Indri, bagaimana kabar hari ini? Selamat pagi juga Bu Wisya. Ibu Indri, untuk saat ini saya akan menanyakan kepada Ibu, kira-kira rencana pertemuan kita ini apa ya Bu Indri? Sebenarnya saya ada masalah dan ingin bercerita kepada Ibu Wisya dan berharap ketemu solusinya.
Oke, mudah-mudahan ya Bu, kita bisa menyelesaikan dan mendapatkan solusi dari permasalahan Ibu Indri dan akan mendapatkan ide-ide baru. Bolehkah cerita kepada saya masalahnya apa sih Bu Indri? Begini, Bu Wis, ini terkait dengan rekan guru atau rekan sejawat saya di sekolah. Saya perhatikan dari waktu ke waktu maupun tahun ataupun per semester kok tidak ada perubahan ya. Cara penyampaian pembelajaran mereka hanya menggunakan metode ceramah saja. Padahal di zaman sekarang ini kita ketahui bersama bahwa kebanyakan kita bisa mencari pembelajaran kita lewat internet, tetapi rekan guru di sekolah saya kebanyakan menggunakan metode konvensional saja sehingga pembelajarannya monoton dan akhirnya banyak peserta didik yang keluar dari kelas atau mereka merasa bosan dan sampai-sampai mereka tidak ingin masuk ke kelas lagi. Berarti permasalahannya adalah pembelajaran yang dilakukan guru di sekolah Ibu Indri ini tidak variatif ya, dan kurangnya strategi pembelajaran ya Bu Indri. Kira-kira nih, dari pertemuan kita sekarang apa harapan dari Bu Indri? Saya sih berharap adanya perubahan pembelajaran yang dilakukan oleh rekan guru saya di sekolah Bu Wis. Oke, kira-kira perubahan seperti apa yang ingin Ibu Indri dapatkan? Saya ingin sekali perubahannya misalnya dari segi materi sumber belajar dan kompetensi guru lebih baik dengan pembelajaran nantinya yang mereka pelajari di PMM dari segi metode, strategi, model pembelajaran yang kreatif dan variatif. Misalnya menggunakan aplikasi yang lagi viral sekarang Bu, yang lagi ngetren itu seperti aplikasi puisi, serta di dalam nantinya pembelajaran mereka memberikan games agar siswa atau peserta didik kita betah dan bahagia di dalam kelas. Oke, dari yang Ibu Indri sampaikan tadi, jadi itu pembelajaran yang ideal dengan level ada di 10 ya Bu. Nah, kalau di sekolah Bu Indri kira-kira sudah berada di level berapa? Sepertinya masih di level 5 Bu. Nah, kondisinya seperti itu ya. Kira-kira mau dinaikkan jadi berapa Ibu Indri dengan keadaan rekan guru di sekolah seperti itu? Menurut saya Bu, level 7 mungkin ya. Karena jika dinaikkan lagi sepertinya agak terlalu sulit Bu. Karena banyak rekan guru saya yang sudah hampir mau pensiun, juga guru senior masih sulit beradaptasi dengan teknologi sekarang. Oke, kira-kira nih Bu Indri, usaha apa yang akan Ibu Indri ciptakan untuk melakukan perubahan di sekolah? Sebenarnya saya masih memikirkan tindakan apa yang akan saya lakukan untuk melakukan perubahan nanti di sekolah saya. Tapi mungkin awalnya semacam kegiatan mentoring dan juga pendampingan individu antara saya dan rekan guru saya secara langsung. Oke, apakah dari tindakan tersebut yang disampaikan, adakah strategi yang mungkin Ibu Indri ingin lakukan agar nantinya rekan sejawat di sekolah juga merasa nyaman dengan tindakan Ibu Indri? Kemungkinan Bu, untuk yang pertama itu konsultasi dengan kepala sekolah terlebih dahulu untuk mengadakan workshop dalam meningkatkan pembelajaran yang kreatif dan variatif. Nah, dari kegiatan tatap muka secara langsung Bu, atau bisa dibilang face to face ya, pendampingan individu, kira-kira apakah Ibu Indri butuh sebuah dukungan? Jelas sekali Bu, saya sangat membutuhkannya, mulai dari rekan guru yang sudah menerapkan pembelajaran yang variatif serta kreatif seperti Ibu Gratia, Mem Tirsa, mata pelajaran bahasa Inggris Ibu Mayang dan Pak Mario. Nah, kira-kira nih Bu Indri, kapan akan direalisasikannya?
secepatnya saya akan segera melakukan kolaborasi dengan kepala sekolah serta beberapa rekan guru tersebut yang sedang menerapkan pembelajaran yang inovatif agar rencana saya nantinya terrealisasikan dengan baik. Oke, dari percakapan ini apa yang sudah Ibu Indri dapatkan? Saya sudah mendapatkan gambaran tentang bagaimana agar rekan guru di sekolah saya nantinya mengalami perubahan dalam proses pembelajaran. Gambarannya berupa dengan mengadakan mentoring serta pendampingan individu secara langsung atau face to face. Terima kasih banyak Ibu Wis atas waktunya dan untuk sharing. Ya, sama-sama juga Bu Indri dengan senang hati. Ya, sama-sama Bu Indri dengan senang hati. Ya sudah, kalau begitu saya akhiri percakapan kita kali ini ya Bu. Selamat siang Bu Indri. Selamat siang dan salam bahagia Ibu Wis. Selamat pagi Bu Wisye. Selamat pagi juga Bu Hedi. Bu Wisye, sangat bersyukur sekali dan terima kasih banyak Ibu Wisye sudah melakukan coaching dengan Ibu Indri. Nah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya, pasca observasi. Pertama, apa saja yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian? Ya, saya sudah melakukan proses coaching ini dengan menggunakan alur Tirta, yaitu tujuan, ada identifikasi masalah, juga rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut dapat menceritakan masalah dan menemukan solusi dari permasalahan coaching. Oke Bu, menurut saya proses coaching Ibu dengan Ibu Indri sudah berjalan dengan baik, sesuai dengan proses pada alur dan sudah berjalan sesuai dengan alur Tirta. Ibu juga sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga coach bisa mencari ataupun mendapatkan solusi. Coaching juga sudah dilakukan dengan prinsip coaching, kompetensi apalagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah Ibu lakukan tadi. Oke, kompetensi yang saya ingin lakukan adalah dengan cara memahami proses. Dengan cara memahami proses tersebut, maka proses coaching ini dapat lebih baik lagi. Iya Bu, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk mengamati kegiatan ini. Sama-sama Bu, mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Saya akhiri percakapan ini. Salam dan bahagia. Salam dan bahagia selalu Bu Wisye. Selamat siang. Semangat ya Bu Hedi. Selamat pagi Bu Indri. Selamat pagi Bu Wisya. Apa kabar hari ini Bu Indri? Kabar baik Bu Wisya. Bu Wisya bagaimana kabarnya? Kabar baik juga Bu Indri. Baiklah, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan nih sama Ibu Indri. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini, yaitu coaching kita hari ini. Coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa ya, disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, ada pertanyaan yang harus saya tanyakan kepada Ibu Indri nih. Pertama, yang akan saya tanyakan yaitu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang spesifik yang saya akan kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Nah, kira-kira
bagian mana yang nantinya ingin Ibu amati? Saya ingin dalam proses coaching kali ini dapat diamati secara bertahap sesuai dengan langkah-langkah alur tirta nanti sehingga dapat menemukan solusi dari permasalahan. Oke, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Saya ingin ketika melakukan coaching ini dapat mengembangkan kemampuan seorang coach untuk memberikan pertanyaan yang berbobot dan kemampuan serta keterbukaan dengan baik dan dikembangkan dalam proses pembelajaran nantinya di kelas. Oke. Nah, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Harapan saya, Bu, ketika melakukan kegiatan observasi ini ada dampak positif yang akan didapat sehingga solusi permasalahan pembelajaran dapat diselesaikan, di mana ada peningkatan kompetensi sebagai guru untuk menerapkan pembelajaran yang baik sesuai kebutuhan murid di kelas nanti. Baiklah, demikian dulu ya Bu praobservasi kita kali ini, dan silakan Ibu melakukan coaching bersama Coachi. Terima kasih Bu Wisya atas kesempatannya. Selamat pagi Bu Heidi. Selamat pagi Bu Indri. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Heidi? Kabar baik dan sehat Bu Indri. Bu Indri, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, kabarnya baik dan sehat Bu Heidi. Dengar-dengar Bu Heidi ada yang mau disampaikan atau diceritakan begitu? Ya, betul Bu Indri. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bu Indri. Oke, tapi sepertinya kita nggak punya waktu banyak ya Bu. Ya mungkin cukup 15 menit atau sampai 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol nih ya Bu. Apa nih yang mau disampaikan oleh Ibu Heidi? Begini Bu, ini terkait dengan rekan sejawat di sekolah saya. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan. Penyampaian materi pembelajaran kebanyakan masih menggunakan metode ceramah dan hanya memberikan tugas melalui buku pelajaran tanpa dijelaskan. Padahal kan kita ketahui bersama ya Bu, perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat, tapi guru-guru di sekolah itu tidak mau berubah sesuai dengan perkembangan yang ada. Oke, kalau yang dari saya tangkap, saya garis bawahin ya Bu, berarti permasalahan Bu Heidi ini adalah pembelajaran dari rekan sejawatnya ini kurang bervariatif begitu ya Ibu Heidi? Ya betul Bu, kurang bervariatif, baik itu penggunaan media, juga model pembelajarannya. Dari percakapan ini, apa sih yang Ibu Heidi harapkan? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya teman-teman sejawat saya dalam hal penyampaian materi pembelajarannya, Bu. Oke, jadi Bu Heidi mengharapkan ini ada perubahannya ya Bu. Kira-kira perubahan apa sih yang Ibu Heidi ingin lihat atau ingin dapatkan? Saya ingin adanya perubahan, misalnya dalam hal penyampaian metode, model pembelajaran atau media pembelajaran itu lebih bervariatif. Juga bisa menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi pembelajaran yang saat ini di internet itu sudah sangat banyak. Ataupun membuat slide presentasi lewat PowerPoint dengan berbagai bentuk yang kita buat melalui kanvas pembelajaran itu sudah lebih baik Bu, daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja tanpa adanya media apapun. Saya ingin agar supaya lebih bervariatif saja Bu dalam penerapan pembelajaran di kelas nanti. Dari yang Ibu Heidi sampaikan
tadi, pembelajaran harus bervariasi dengan menggunakan metode, model, atau media itu bisa dikatakan adalah kondisi yang paling ideal ya Bu. Dan itu berada di level 10. Di sekolah Ibu ini sudah berada di level berapa nih Bu? Sepertinya di sekolah saya itu masih ada di level 6. Sebab di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi sepertinya agak sulit. Jadi kemungkinan saat ini masih di level 6 Bu. Oke, di level 6. Itu kondisi sekarang ini. Kira-kira di level berapa nih bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah Ibu Heidi? Mungkin bisa ditingkatkan sampai di level 8 ya Bu. Karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit, mengingat guru-guru yang ada di sekolah saya itu sudah merupakan guru-guru senior. Jadi mungkin dari level 6 dia hanya bisa berubah sampai ke level 8 karena kebanyakan untuk guru-guru di SDK Ebenezer Melongwane itu guru-guru senior itu tidak bisa memanfaatkan IT dengan baik. Oke, dari level 6 ke level 8 ya Bu, usaha apa nih yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkan ya Bu, apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan pendampingan individu antara saya dengan rekan guru tersebut Bu. Oke, Ibu akan melakukan kegiatan pendampingan. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Ibu Heidi terapkan, mungkin bisa dilakukan oleh rekan sejawat dalam kegiatan pembelajaran? Mungkin kalau bukan dengan pendampingan, saya coba nanti akan konsultasi dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau KKG sekolah yang tujuannya sih untuk meningkatkan kompetensi guru khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran menggunakan metode, model, dan media pembelajaran yang bervariatif. Berarti Bu Heidi ini ingin merencanakan tentang pendampingannya atau KKG sekolah. Nah, dari dua rencana ini kira-kira Bu Heidi untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat realisasikan itu yang mana? Sepertinya yang pendampingan Bu, karena kalau untuk kegiatan KKG sekolah perlu mempersiapkan waktu yang matang, juga membutuhkan waktu yang lama. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman dilakukan oleh saya adalah pendampingan Bu. Oke, pendampingan ya Bu. Dalam kegiatan ini Ibu Heidi apakah memerlukan bantuan dari siapa atau bagaimana Bu? Ada sih Bu, sebenarnya nanti mungkin minta bantuan teman guru di sekolah yang ahli pada bidang IT untuk menggunakan pembelajaran yang sudah bervariatif. Misalnya di sekolah itu ada juga ide, atau saya juga akan minta bantuan kepada guru-guru yang sudah lebih paham tentang model, metode, dan media pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran, seperti Ibu Irma yang sudah punya pengalaman Bu. Oke, berarti Ibu Heidi pengen melakukan pendampingan ini dengan cara berkolaborasi dengan rekan-rekan kerjanya. Kira-kira kapan nih Bu mau direalisasikan mentornya? Mudah-mudahan secepatnya Bu. Minggu depan kemungkinan berarti saya akan melakukan. Kita akan coba berkoordinasi dulu, berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat di sekolah saya dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut Bu. Oke Bu Heidi, kira-kira Bu dari percakapan kita hari ini apa sih yang Ibu Heidi dapatkan? Dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan gambaran Bu bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya
dengan cara adanya kegiatan pendampingan, kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan metode, model, dan media pembelajaran. Oke, Bu Heidi, sudah ada gambaran nih untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Oke, saya tunggu kabar-kabarnya Bu Heidi nanti setelah melakukan pendampingan untuk mendengar cerita-cerita lagi dari percakapan kita ini. Saya rasa cukup ya Bu sampai di sini. Semoga rencana-rencananya Bu Heidi untuk pendampingan berkolaborasi dengan teman rekan sejawatnya bisa berjalan dengan baik. Iya Bu, terima kasih banyak Ibu sudah mau meluangkan waktunya dan sudah mendengarkan keluh kesah saya. Mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya, Bu. Sama-sama Bu Heidi, mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan langsung hubungi saya saja ya Bu. Semoga kita bisa mengobrol lagi di lain kesempatan. Oke, begitu saja ya Bu kali ini. Selamat siang. Selamat siang Bu Indri dan terima kasih. Selamat siang Bu Indri. Selamat siang juga Bu Lisha. Oke, Bu Indri tadi sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Heidi. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terakhir terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Pada coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, baru rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusinya. Oke Bu Indri, menurut saya sebagai observer ya, terlebih tadi proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik yang sudah dilakukan oleh Ibu Indri dengan Ibu Heidi, dan juga proses alurnya juga sesuai dengan Alur Tirta, dan juga Ibu Indri juga sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Heidi sehingga Bu Heidi bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai. Untuk pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang tadi sudah dilakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan dan dikembangkan lagi yaitu akan lebih memahami lagi proses coaching dengan Alur Tirta sehingga saya nantinya dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Nah itu ya Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup Bu Indri dengan selamat siang ya. Selamat siang juga Bu Wis. Selamat pagi Bu Heidi. Selamat pagi juga Bu Indri. Apa kabar hari ini Bu Heidi? Puji Tuhan saya dalam keadaan baik. Bagaimana dengan kabarnya Bu Indri? Saya juga dalam keadaan baik-baik saja. Masih semangat Bu Heidi? Semangat tentu dong Bu Indri. Nah Bu Heidi, hari ini adalah jadwal Ibu akan melakukan coaching dengan Ibu Lisha ya. Iya benar, saya akan melakukan coaching dengan Ibu Wisye. Jika tidak ada halangan rencananya hari ini Bu Indri. Oke. Nah Bu Heidi, saya kan sebagai supervisor yang akan mensupervisi Ibu Heidi dan coach dalam melakukan coaching sebentar. Tapi sebelumnya ada beberapa hal yang akan saya tanyakan pada Ibu. Boleh kan Bu? Tentu saja boleh Bu Indri.
Oke, yang pertama kita akan mendiskusikan bagaimana rubrik penilaiannya kita hari ini, dan saya akan mengamati jalannya coaching dan akan melakukan penilaian sesuai dengan rubrik penilaian. Dan saya harapkan proses coaching nanti sesuai dengan alur kita, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Saya juga ingin melihat apakah coach nantinya sudah memiliki kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa, dan bagaimana nantinya coaching tersebut menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa ya Bu, disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan. Bisa dipahami ya Bu? Iya Bu Indri, saya bisa paham itu. Nah, ada beberapa pertanyaan yang harus saya tanyakan pada Bu Heidi. Apakah kompetensi yang ingin Ibu Heidi kembangkan dalam proses coaching kali ini? Tentu saja kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu kompetensi inti coaching ya Bu. Yang pertama, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti ya Bu, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga kompetensi ini, kompetensi mana sih yang akan Ibu kembangkan secara spesifik untuk diobservasi? Mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan berbobot Bu Indri. Oke, jadi ada 2 kompetensi ya Bu yang akan Ibu kembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan terakhir nih Bu Heidi, berkenan dengan indikator. Apakah indikator kecapaian yang Ibu inginkan pada proses coaching nanti? Tentunya indikator pencapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching adalah saya ingin menggali ide-ide coaching dan nantinya lewat pertanyaan-pertanyaan coaching mendapatkan solusi dari permasalahannya. Baik, jadi indikator yang ingin dicapai Ibu Heidi dari coaching adalah dapat menggali ide-ide dari coaching agar mendapatkan solusi dari permasalahannya ya Bu. Hanya itu Ibu yang ingin saya tanyakan, dan saya berharap proses coachingnya berjalan dengan baik sesuai dengan indikator ketercapaiannya. Oke, terima kasih Bu Indri. Terima kasih juga, semoga proses coachingnya dapat berjalan dengan baik ya Bu Heidi. Iya pasti Bu Indri. Selamat siang Bu Wisye. Selamat siang Bu Heidi. Apa kabar hari ini Bu Wisye? Ya, tentu saja kabar saya baik-baik hari ini. Bagaimana dengan Ibu Heidi kabarnya? Ya, kabar saya juga baik-baik Bu Wisye di hari ini. Ngomong-ngomong, apa sih yang Ibu mau bicarakan di siang ini? Ya, saya ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Ibu Heidi mengenai pembelajaran saya di kelas. Saya beberapa hari ini saya kesulitan dalam mengajar Bu, karena murid-murid saya selalu terganggu dengan hal-hal yang ada di luar. Mereka seperti misalnya suara dari luar, kemudian teman-teman mereka yang mengajak ngobrol atau bercanda. Jadi saya dibuat pusing jadinya, sehingga pembelajaran IPA pada saat saya melakukan tes itu tidak berhasil. Apakah Ibu sudah mencari tahu penyebab dari masalah ini? Saya sudah mencari tahu dengan cara saya sudah memanggil beberapa siswa dan menanyakannya kepada mereka. Lalu menurut Ibu Wisye, kenapa mereka tidak suka pelajaran IPA dengan Ibu?
Ya, setelah saya lakukan wawancara kepada mereka, ternyata ada beberapa orang yang saya panggil secara pribadi. Ternyata mereka tidak suka dengan pelajaran IPA karena tidak memahami materi yang disampaikan. Karena waktu kita singkat, kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Ibu Wisye dapatkan? Tentunya dari percakapan ini saya ingin ya Bu Heidi mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi agar saya bisa kembali membuat pembelajaran itu bisa diterima oleh anak-anak dan mereka bisa memahaminya. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar dari murid-murid tersebut, Bu? Ya, mungkin saya juga memahami apa yang menjadi kekurangan saya. Seperti yang sudah kita terima, saya mengikuti guru penggerak ya Bu, dan kami menerima materi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ternyata dari kegiatan guru penggerak itu, ternyata guru itu tidak hanya melakukan pembelajaran dengan metode ceramah, ternyata ada begitu banyak metode, dan selama ini saya melakukannya hanya dengan metode ceramah karena itu menurut saya gampang dilakukan oleh seorang guru, sehingga mungkin itu juga menjadi kekurangan bagi saya. Saya tidak menerapkan metode pembelajaran yang tepat mungkin buat mereka dan tidak menampilkan media-media pembelajaran yang menyenangkan, dan juga mungkin mereka tidak dilibatkan di dalam kegiatan pembelajaran. Mungkin itu yang saya lakukan. Ngomong-ngomong, itu bisa dikatakan adalah kondisi yang ideal ya Bu, dan itu berada di level 10. Kira-kira pembelajaran yang sudah Ibu lakukan sekarang ini berada di level berapa nih Bu? Menurut saya masih mungkin berada di sekitar level 6 dengan 7 ya Bu, karena setelah saya melakukan tes, diberikan soal, itu tidak berhasil, mereka tidak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan. Oke, perkiraan Ibu Wisye ada di level 6 dan 7. Itu kondisi sekarang ini. Dan kira-kira di level berapa yang ingin Ibu tingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih baik lagi, Bu? Ya, tentu saja saya menginginkan itu berada di level 10 ya Bu. Kira-kira usaha apa yang akan Ibu lakukan untuk mencapai adanya perubahan tersebut agar berada di level 10 yang Ibu Wisye inginkan? Ya, saya akan melakukan tentu saja pertama mengubah cara mengajar saya, yaitu saya akan melihat bagaimana metode-metode pembelajaran yang cocok sesuai dengan minat belajar murid, sesuai dengan kebutuhan belajar murid, tentunya dengan melakukan pemetaan seperti sesuai dengan profil belajar murid, sesuai dengan minat murid, sesuai dengan gaya belajar. Kemudian tentu saja saya akan menyiapkan media-media pembelajaran yang lebih menarik lagi, dan salah satunya Bu Heidi, karena saya hanya melakukan metode ceramah, saya akan membuat dalam kegiatan belajar itu saya akan membuat diskusi kelompok. Mungkin lewat diskusi kelompok anak-anak ini bisa berperan aktif di dalam kegiatan belajar. Apa strategi yang akan Ibu gunakan untuk memotivasi belajar murid-murid ini, Bu? Ya, strategi yang saya gunakan mungkin seperti tadi, yaitu salah satunya melakukan diskusi kelompok. Mungkin lewat diskusi kelompok anak-anak ini terlibat di dalam kegiatan pembelajaran, sehingga tidak ada lagi hal-hal yang mengganggu pusat perhatian mereka di dalam belajar. Dan dengan diskusi kelompok mereka bisa berbagi ide, bisa berbagi pendapat, sehingga mereka lebih mudah untuk memahami materi. Ibu Wis, kira-kira sarana dan prasarana apa saja yang akan Ibu siapkan untuk menunjang keberhasilan pembelajaran yang Ibu lakukan? Ya, sarana dan prasarana yang akan saya siapkan yaitu
media pembelajaran tentunya Bu Hedi, yaitu media pembelajaran yang bervariasi, tentunya tidak monoton itu dan juga video-video pembelajaran, mungkin gambar-gambar yang mungkin lebih menarik untuk ditampilkan kepada mereka, dan juga yang akan saya siapkan juga ya ruang kelas yang lebih nyaman, mungkin dengan sirkulasi udara juga bersih, jika meja tertata dengan rapi, ruangan kelas yang bersih, jika itu terpenuhi mungkin mereka bisa betah di dalam kelas dan meningkatkan motivasi belajar mereka. Apa yang menjadi ukuran keberhasilan rencana aksi yang akan Ibu Hisye lakukan? Ya, menjadi ukuran keberhasilan rencana aksi saya yaitu saya akan melakukan tes, memberikan soal, dan dari soal itu bisa terlihat apakah mereka di dalam belajar itu berhasil atau tidak. Juga apakah saya juga melihat di dalam diskusi kelompok itu apakah mereka terlibat, siswa itu bisa terlibat aktif atau tidak, dan apakah mereka memahami materi yang diberikan lewat soal-soal yang akan diberikan. Baik Bu, menurut Ibu, apakah ada kendala dari rencana aksi yang akan Ibu terapkan dalam pembelajaran nanti? Ya, menurut saya mungkin kendalanya waktu juga ya Bu, waktu, dan juga di dalam menyiapkan media pembelajaran ya Bu, itu untuk mencari media pembelajaran yang supaya menarik minat murid itu, saya rasa itu merupakan kendala, itu merupakan hal yang susah juga ya. Jadi mungkin untuk membantu saya untuk memunculkan ide-ide, jadi saya harus mungkin lebih mandiri lagi, mungkin melihat contoh-contoh yang ada di internet mungkin. Menurut Ibu nih, perlu berapa lama untuk mempersiapkan sarana prasarana untuk menunjang pembelajaran? Karena IPA dalam pertemuan di kelas itu 1 minggu itu 2 kali ya Bu. Jadi rencana saya itu di minggu depan. Jadi 1 minggu saya untuk mempersiapkan, karena apalagi untuk seperti saya katakan tadi, untuk media pembelajaran itu memang dipersiapkan secara matang, dan saya harus mandiri, itu saya harus melihat kemana, harus mencari tahu atau harus bertanya kemana, jadi seperti itu Ibu. Adakah seseorang yang mungkin dapat membantu Ibu Hisye dalam mempersiapkan untuk pelaksanaan pembelajaran ini? Ya, tentu saja ada, yaitu teman-teman saya sesama guru IPA ya. Walaupun saya yang senior di sini, tetapi tidak menutup kemungkinan yang muda itu juga berpotensi ya Bu. Jadi tetap saya berkolaborasi dengan teman guru IPA, ada 2 kemungkinan. Kebetulan di SMP sini guru IPA ada 2, jadi saya akan berkolaborasi dengan mereka. Jadi selain berkolaborasi dengan mereka, saya juga akan melihat contoh-contoh yang ada di internet. Baik Bu Hisye, kita review sebentar ya hasil diskusi kita kali ini. Apa yang Ibu dapatkan nih dari sesi perbincangan atau diskusi kita hari ini? Ya, saya sangat berterima kasih kepada NPD telah meluangkan waktu. Saya merasa terbantu sekali Bu. Dengan adanya percakapan ini, saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Padahal awalnya saya itu pusing Bu, saya bingung mau buat seperti apa anak-anak agar bisa belajar lagi lebih baik lagi di mata pelajaran IPA. Tapi setelah percakapan ini ternyata memunculkan hal-hal baru yang harus saya persiapkan untuk pembelajaran ke depan agar lebih baik lagi. Wah, bagus sekali ya Bu Wis. Kalau begitu kita ketemu lagi minggu depan. Saya ingin sekali dengar cerita tentang perubahan pembelajaran yang sudah Ibu buat di kelas. Jangan lupa ya Bu Wis, jika butuh support,
nanti bisa menghubungi saya lagi. Oke, tentu saja Ibu Heidi, nanti saya tetap menghubungi Ibu untuk membicarakan apa yang sudah saya lakukan. Terima kasih atas waktunya yang sudah diluangkan untuk saya, sehingga pembicaraan kita ini membuahkan solusi yang berarti buat saya. Terima kasih juga Bu Wisye. Sampai jumpa minggu Iya, depan. sampai jumpa. Selamat siang ya Bu. Selamat siang Bu Wisye. Baik Bu Heidi, tadi saya sudah mengamati percakapan dari Bu Heidi dan Ibu Wisye terkait proses coaching ya. Dan sudah ada beberapa catatan, tapi sebelum saya menyampaikannya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Boleh kan ya Bu? Boleh Bu. Untuk pertanyaan pertama nih Bu Heidi, apa yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching dan apa yang menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching tadi bersama Ibu Wisya? Iya Bu Indri, yang sudah saya lakukan tadi dalam proses coaching, yaitu saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan proses coaching sudah sesuai dengan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, aksi, dan tanggung jawab. Oke, apa yang Ibu Heidi sampaikan sudah sesuai dengan catatan saya, yaitu Ibu Heidi sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan. Itu terbukti ketika Bu Heidi ngobrol itu merasa setara, tidak ada perbedaan dengan Ibu Wisya. Kemudian Ibu juga sudah melakukan prinsip kreatif, di mana Ibu berusaha menggali aktivitas dari coaching untuk mengeluarkan solusi-solusi dari masalah yang dihadapi. Kemudian Ibu juga sudah menyampaikan pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coaching. Ibu juga sudah melaksanakan kompetensi inti. Ya, tadi katanya ada 2 kompetensi yang diharapkan akan dilakukan, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Dan itu sudah dilakukan. Ibu juga sudah menggunakan percakapan dengan alur Tirta, di mana Ibu tadi memulai dengan tujuan, ada identifikasi masalah, rencana aksi, serta tanggung jawab. Dan menurut saya, Ibu sudah melakukan proses coaching dengan sangat baik. Oke Bu Indri. Apakah ada pertanyaan yang paling terakhir ini Bu? Jadi berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Baik Bu, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu kehadiran penuh. Karena tadi coaching menyampaikan unek-uneknya, mungkin teknik stop akan lebih membuat coaching lebih tenang dan rileks dalam menyampaikan permasalahannya. Baik, jadi kehadiran penuh menjadi harapan Ibu ke depan ya. Semoga teknik ini ke depannya dapat diterapkan dalam proses coaching, bukan hanya untuk coaching tapi juga untuk coach sendiri. Saya berharap semoga proses coaching hari ini menjadi bekal untuk Ibu agar ke depannya dalam melakukan proses coaching seperti ini tetap sesuai dengan alur Tirta. Terima kasih Bu. Oke, mungkin sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih kepada Ibu Heidi yang sudah berdiskusi saat ini. Terima kasih juga Bu Indri atas waktunya. Selamat siang. Selamat siang Ibu Heidi. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam dan bahagia.